Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera untuk kita, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba di akhir pekan ini. Kita bersyukur di sepanjang minggu ini kita dapat merasakan kasih Tuhan yang menyertai, kasih Tuhan yang menjagai kita, melindungi kita dalam segala pekerjaan, bahkan dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan kita. Kita merasakan kasih Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita merasakan kekuatan yang semakin memberikan kita harapan untuk dapat melangkah dengan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan marilah sebelum kita mengawali tugas kita di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, sabdanya yang begitu indah dan begitu menguatkan kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu tanggal 15 Januari 2022, diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu dan kita sekalian yang telah menjadi orang Kristen, terutama menjadi anggota jemaat di gereja tertentu, memiliki penilaian, pandangan sendiri-sendiri terhadap hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di gereja kita masing-masing. Tentu sekali mereka dalam perjalanan pelayanannya tidak selalu mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, pujian, bahkan mungkin mereka menghadapi ujian, menghadapi cercaan, acap juga mungkin kritik, dan berbagai hal yang membuat mereka sedikit mengalami beban, yang membuat mereka merasa bahwa ada sesuatu yang membuat sehingga mereka tidak dapat dengan penuh memberikan pelayanan yang terbaik karena berbagai hal yang dihadapi di tengah-tengah jemaat. Dan tentu sekali ini adalah sesuatu yang sangat biasa dialami oleh para hamba Tuhan dan jemaat yang mereka layani. Sebab apapun pelayanan terbaik, tentu sekali selalu ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang tidak berkenan. Karena sebagai manusia kita tentu memiliki perasaan, memiliki hati, memiliki emosi, memiliki pendapat dan pola pikir yang berbeda. Dan tentu tidak setiap kegiatan program pelayanan itu dipersepsi dengan sama oleh setiap orang. Mereka tentu memiliki pengertian sendiri-sendiri, perasaan sendiri-sendiri, hati sendiri-sendiri dalam menilai setiap hal dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Itu tentu merupakan salah satu dinamika yang harus selalu hadir di tengah-tengah jemaat. Bahkan Rasul Paulus pun di tengah-tengah pelayanannya tidak jarang menghadapi pengalaman-pengalaman yang tidak selalu indah. Bahkan mereka dicerca, mereka dikritik, mereka disalahkan, bahkan jatuh ke dalam penghakiman. Dan tentu ini sesuatu yang lebih menimbulkan dampak dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini Rasul Paulus juga dapat merasakan bagaimana penghakiman atau sikap manusia yang mencoba untuk menghakimi hamba-hambanya, menghakimi rasul-rasul, tentu sekali memberikan impact terhadap seseorang pelayan itu. Barangkali mungkin bagi sebahagian mereka tidak sabar hanya mendengar dan dengan pasif menerima segala penghakiman itu. Ada juga yang dengan reaktif, dengan sikap emosional langsung memberikan tanggapan. Dan tanggapan itu tidak selalu dengan sikap yang arif, mungkin juga dengan emosional. Karena ucapan yang telah dia dengar, baik langsung dan secara tidak langsung, mempengaruhi kondisi emosionalnya sehingga
dia langsung memberikan reaksi. Paulus dalam nas kita ini memberikan sebuah nasihat sekaligus juga sebuah pandangan yang menolong setiap umat percaya, terutama jemaat di Korintus. Karena Paulus melihat ada sebuah mara bahaya yang mengintip kehidupan jemaat di Korintus. Karena jemaat sudah jatuh ke dalam pengelompokan. Karena tokoh-tokoh yang hadir di tengah-tengah jemaat itu yang tentu sekali memiliki talenta, memiliki sesuatu yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka memiliki gift atau anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang berbeda-beda, dan tentu ini mendapat satu kesan, mendapat sebuah simpati dari masing-masing jemaat. Tetapi ancaman yang dihadapi, mereka menjadi menonjolkan tokoh atau pimpinannya sehingga pengelompokan itu akhirnya tidak terhindar. Dan ini mempengaruhi kemudian gerak hidup berjemaat itu. Dan potensi perselisihan dan potensi perpecahan itu tentu sekali akan mengancam kehidupan persekutuan umat Tuhan, terutama di kota Korintus. Karena itulah di pagi ini Rasul Paulus dengan nasihat yang mencoba untuk memberikan kepada kita tuntunan iman, bagaimana kita hidup, bagaimana kita memandang hamba-hamba Tuhan yang kepadanya rahasia Allah itu dipercayakan, bahwa mereka dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, jiwa dan pikiran mereka, kekuatan mereka, menyampaikan kabar sukacita, kabar rahasia Allah keselamatan yang selama-lamanya. Dan tentu mereka harus mengingat bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu sedapat mungkin harus dihindari memberikan tekanan yang berlebihan terhadap pemimpin, tokoh, atau gembala itu, karena alamat semua pujian adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika orang-orang percaya di setiap tempat terlatih hidup dalam kedewasaan iman seperti ini, tentu kita akan jarang menjumpai ada masalah-masalah yang berhubungan dengan gembala atau pemimpin itu. Maka gerak hidup jemaat itu dalam periode kepemimpinan siapapun akan berjalan dengan baik, karena apapun yang mereka lakukan, sikap hormat mereka kepada hamba-hamba Tuhan bukan melihat diri hamba Tuhan itu, tetapi melihat Tuhan yang telah mengutus dan Tuhan yang telah mempercayakan hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan rahasia Allah, yaitu rahasia tentang keselamatan yang kekal. Karena itu amang dan inang, marilah kita belajar bagaimana sikap hidup orang Kristen, kedewasaan kita dalam hidup berjemaat. Mari kita memberikan penghormatan yang patut dan wajar kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi jangan terjatuh membuat idolisasi yang kemudian akan menjauhkan Tuhan dari apa yang patut kita berikan sebagai apresiasi kita. Marilah kita selalu menghormati dengan patut dan wajar para hamba-hamba Tuhan yang bekerja, yang melayani, karena mereka adalah hamba Tuhan yang memberitakan tentang rahasia Tuhan, tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan yang kekal, kehidupan bersama dengan Tuhan, dan membawa manusia kepada kerajaan Allah. Karena itu marilah hari ini hidup sebagai jemaat yang terus taat di dalam Tuhan, dewasa di dalam sikap hidup berjemaat, memberikan penghargaan yang patut dan pantas, tetapi juga bersikap wajar dan bersikap kritis dengan sikap dewasa, memberikan masukan, memberikan teguran apabila perlu, supaya hamba-hamba Tuhan boleh bangkit kembali apabila mereka jatuh atau mereka sedang lemah. Kita boleh mendoakan dan menguatkan mereka untuk kembali dapat bekerja sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengabdi kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah manusia tidak terlanjur untuk menghakimi, karena penghakiman adalah milik Tuhan. Apapun dinamika, apapun kondisi, apapun yang terjadi dalam gerak hidup berjemaat dengan hamba-hamba-Mu, biarlah mereka mendapatkan penghormatan dan apresiasi yang patut, tetapi tidak berlebihan dan tidak meminggirkan arti kuasa Tuhan dalam jemaat. Tetapi janganlah terjadi penghakiman
Meskipun para hamba-hambamu lemah, hamba-hambamu mungkin saja teledor dalam hidup pelayanan atau mereka tidak melayani dengan sungguh-sungguh, marilah kami belajar untuk saling mendoakan, menguatkan, menolong, bahkan memberikan masukan yang dialaskan dengan bahasa-bahasa yang bijak dan arif sehingga mereka boleh bangkit dan pulih kembali dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami memasuki setiap hari yang Tuhan berikan, terutama hari ini, supaya kami senantiasa hidup dalam Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.